angkatan 9 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Ani Oktaviana sebagai observer dan saya Didik Maulana sebagai coach dan saya Muhammad Taufik sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam Bu Okta. Iya, bagaimana kabarnya Pak Didik hari ini? Alhamdulillah Okta, luar biasa ini. Okta bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Hari ini katanya Pak Didik mau melaksanakan praktik coaching ya Pak? Jadi rencananya ini saya melakukan praktek coaching ini. Pak Topik tadi jawab ke saya, Pak, saya merasa ada pembelajaran kelas. Oh baik. Tapi saya nggak tahu. Saya tak pernah. Berarti nanti Pak Didik melaksanakan praktik coaching dengan Bapak Taufik ya? Ya, sebelumnya saya boleh bertanya sebentar Pak? Boleh. Oke. Dalam praktik coaching nanti, persiapan apa yang sudah Bapak laksanakan? Rencananya sih nanti paling yang pertama saya coba komunikasi dengan Pak Taufik, kemudian saya coba juga mencari cara-cara alternatif untuk melaksanakan kegiatan coaching bisa efektif, efisien, dan seperti itu. Oh baik, luar biasa sekali ya Pak persiapannya. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dicapai oleh Pak Didik? Jadi yang beberapa yang saya pelajari sebelumnya di Mekah terkait proses coaching itu tidak menggurui, belajar bersama dan prosesnya kemitraan. Dan yang mengutamakan saya coba menggunakan alur cerita. Jadi coba saya menyampaikan tujuan percakapan yang akan dilakukan terkait kemitraan, tidak saling menggurui, karena punya belajar bersama. Kemudian mungkin nanti dicoba dengan mengidentifikasi apa yang mungkin dialami Pak Taufik, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan komitmennya yang dilakukan seperti apa. Seperti itu. Oh baik, sangat luar biasa sekali ini rencana dari Pak Didik ya. Kemudian kompetensi yang lebih spesifik apalagi Pak yang ingin dikembangkan? Ya, jadi mungkin nanti saat prosesnya saya mencoba untuk mindfulness, jadi coba untuk hadir penuh di situ, menanggapi apa yang disampaikan dari coaching atau Pak Taufik terkait kata-kata kunci yang mungkin dilontarkan Pak Taufik. Saya coba memberikan pertanyaan untuk menggalinya agar mungkin nanti bisa menemukan hal-hal yang menjadi solusi terkait kalau misalkan kita masalah. Baik, luar biasa sekali ini. Baik ya Pak Didik, mungkin itu pertanyaan sedikit dari saya sebelum Pak Didik melaksanakan praktek coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Amin. Ya, sama-sama Pak Didik. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Pak Didik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Didik bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Tumben Pak Taufik ini ada. Iya ini Pak Didik, saya sebelumnya menemui Pak Didik ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, ingin ngobrol-ngobrol lah. Sharing ya Pak ya? Iya, sharing terkait apa yang saya rasakan selama ini. Jadi gini Pak, kemarin saya mengajar kelas 6 matematika terkait materi unsur-unsur lingkaran seperti itu. Jadi banyak siswa saya 30%-nya lah itu belum memahami terkait dengan unsur-unsur lingkaran dan menyebutkan juga belum bisa karena hampir itu ada 10 anak lah itu belum bisa membaca secara lancar seperti itu Pak. Oke. Jadi kita sharing ya Pak ya. Ya, oke. Jadi prinsip kita percakapan kita pada kesempatan ini kita bersifatnya kesetaraan ya. Jadi kita mitra, kita saling belajar bersama terkait mungkin yang Pak alami pembelajaran
kelas 6 matematika ya Pak, Ya. hubungannya dengan unsur-unsur lingkaran. Jadi Pak Taufik menyampaikan ada yang belum bisa membaca ya, 10. Padahal itu kelas 6 ya Pak Taufik. Iya. Terkait yang sudah dilakukan Pak Taufik mungkin pembelajaran yang sudah diawali tadi yang dilakukan tadi itu, jika Pak Taufik ini ada di skala 1 sampai 10, itu Pak Taufik ada di posisi berapa? Baik, kalau saya ingat diri saya terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan, saya itu berada di posisi antara 5 dan 7 lah. Karena di dalam pembelajarannya saya masih menggunakan pembelajaran biasa seperti itu, ya, menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab seperti biasa lah. Kemudian saya juga dalam menggunakan media pembelajarannya itu masih sangat sederhana sekali. Jadi saya membuat lingkaran itu hanya dengan menggunakan papan tulis yang saya gambarkan seperti itu. Jadi medianya itu sangat minim lah. Jadi kalau saya nilai diri saya sendiri itu saya sekarang masih berada di kisaran nilai 6 dan 7 seperti itu. Oke, luar biasa Pak Taufik, walaupun memang keterbatasan ya Pak Taufik ya. Tadi dari yang sudah dilakukan Pak Taufik mencoba menyampaikan materi mungkin ya Pak, dengan tanya jawab ceramah. Kemudian juga Pak Taufik juga menggambar di papan tulis seadanya mungkin ya Pak Taufik, sehingga mungkin dirasa hasil pembelajaran bagi murid itu sendiri belum maksimal ya Pak Taufik ya. Dari yang dilakukan Pak Taufik ini, peluang apa Pak? Peluang apa yang kemungkinan bisa Pak Taufik ambil dari mungkin yang harus diperbaiki Pak Taufik? Ya, mungkin peluang yang saya ambil untuk memperbaiki pembelajaran saya akan menggunakan ini, pembelajaran berverifikasi, lalu saya akan lebih melibatkan peserta didik saya untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi bukan hanya menerima saja, tetapi saling melibatkan diri lah dalam pembelajaran itu. Oke, jadi peluang yang dilakukan Pak Taufik itu dari materi yang akan disampaikan dan beberapa refleksi yang sudah dilakukan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Tadi juga murid dicoba dilibatkan di situ baik secara langsung ya Pak ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran berdiferensiasi itu lebih spesifik kemana Pak terkait diferensiasi yang akan dilakukan Pak itu seperti apa? Yang pertama yang saya lakukan itu kan jelas saya akan mengelompokkan siswa-siswa saya dulu persiapan belajarnya. Kemudian yang kedua saya akan melakukan mungkin diferensiasi konten, kemudian diferensi proses dan ini produk. Nanti dalam diferensi konten ini saya akan membuat sebuah materi-materi yang lebih nyata, lebih real kepada anak-anak yang masih perlu bantuan. Mungkin saya akan berikan media-media yang lebih real. Kemudian untuk yang sudah paham mungkin akan saya berikan materi-materi yang lebih mendalam. Kemudian dari diversi prosesnya mungkin saya akan menilai ataupun membantu ketika siswa sedang yang siswa yang masih perlu bimbingan mungkin saya bantu. Kemudian yang sudah sedang ataupun sudah memahami mungkin saya akan memberikan materi-materi yang lebih mendalami. Dan untuk programnya mungkin akan saya anak-anak akan saya memilih mau membuat program yang seperti apa yang mereka minati. Mungkin nantinya juga akan diberikan kebebasan untuk membuat sebuah produk, sebuah gambar dalam bentuk poster tentang unsur lingkaran, kemudian presentasi terkait
materi unsur-unsur lingkaran seperti itu. Luar biasa Pak Taufik. Jadi dari mungkin yang akan dilakukan Pak Taufik, yaitu pembelajaran diferensiasi itu Pak Taufik sebelumnya mengelompokkan kemampuan murid. Jadi murid yang seperti apa lalu dikelompokkan, kemudian juga Pak Taufik mencoba menyajikan diferensiasi kontennya tadi ada ya Pak ya. Kemudian kontennya tadi ada kendali atau dengan tambahan-tambahan yang lain, kemudian prosesnya juga Pak Taufik akan menunjukkan, dan produknya juga ya Pak Taufik. Ada yang membuat poster tapi ataupun produk lain seperti itu. Nah, secara garis besar Pak Taufik, dari pembelajaran berdiferensiasi itu ini kan biasanya ada hambatan atau gangguan yang Pak Taufik dalam mencapai tujuan, khususnya di pembelajaran berdiferensiasi. Itu apa hambatan dan bagaimana solusinya kalau misalkan ada? Kemungkinan untuk hambatannya itu terkait dengan dalam prosesnya, karena ada beberapa siswa saya yang masih kurang bisa lancar membaca. Jadi ketika nanti saya berikan materi berupa materi dalam buku teks ataupun materi yang saya papang dalam PPT, nantinya siswa itu akan cukup memahami apa yang ada di dalam buku tersebut dan materi yang saya sampaikan dalam PPT. Mungkin dalam mengatasi hambatan tersebut, mungkin saya akan memberikan penjelasan secara lisan. Jadi siswa yang kurang membaca itu bisa memahami dalam bentuk penjelasan dari saya melalui suara seperti itu ataupun ketika berceramah. Terkait hambatan-hambatan tadi Pak Taufik sudah menemukan solusinya. Kemudian untuk melakukan aksinya Pak Taufik, ini prioritas apa yang nanti Pak Taufik akan lakukan terkait mungkin dari perencanaannya ataupun aksinya ataupun dari unsur-unsur dari berdiferensiasi itu sendiri? Itu prioritas yang akan Pak Taufik lakukan itu apa? Prioritas yang akan saya lakukan itu di referensi kontennya itu, karena menurut saya siswa jika diberi dengan pembelajaran seperti biasa itu bagi anak-anak yang masih perlu bimbingan, yang kurang bisa membaca itu sangat kurang sekali dalam memahami. Maka dari itu untuk referensi kontennya mungkin saya akan lebih didetailkan lagi terkait siswa-siswa yang kan tadi ada saya kelompokkan siswa yang perlu bimbingan, yang sedang dan yang tinggi. Dalam diberi konten untuk siswa yang kurang yang masih perlu bimbingan, mungkin akan saya berikan konten yang lebih jelas yang saya gambarkan langsung. Mungkin bentuk-bentuk lingkaran asli saya datangkan, mungkin misalkan ada bentuk lingkaran bentuk jam, kemudian roda seperti itu. Kemudian untuk yang sudah posisi sedang dan tinggi, mungkin saya bisa berikan konten dalam bentuk gambar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, luar biasa Pak Taufik. Dari prioritas yang dilakukan Pak Taufik itu karena tadi Pak Taufik sudah mengatakan juga ada beberapa siswa yang belum bisa membaca, sehingga Pak Taufik menekankan pada diferensiasi konten. Dari diferensiasi konten itu siswa yang tadi yang mungkin pemetaannya ada di bawah terbantu ya Pak, terbantu lebih mudah sehingga lebih dapat menyerap secara keseluruhan. Luar biasa Pak Taufik. Nah, terkait aksinya ini Pak Taufik, waktunya Pak Taufik, bagaimana jangka waktu Pak Taufik ini akan melakukan aksi kegiatan pembelajaran diferensiasi? Mungkin selama 1 minggu ini saya akan menyiapkan semua yang saya perlukan ketika pembelajaran. Mungkin 1 minggu
Kemudian setelah seminggu itu, setelah semua perencanaan dan media-media yang dibutuhkan sudah cukup, mungkin di minggu berarti awal bulan Desember bisa saya melakukan ataupun eksekusi dalam melakukan pembelajaran terkait dengan materi unsur-unsur lingkaran. Pak Taufik, karena perlu persiapan ya Pak ya. Pelajaran ini memang persiapan yang luar biasa. Nah, dari mungkin nanti yang akan dilakukan Pak Taufik ini, ukuran keberhasilan apa yang mungkin dikatakan bisa berhasil pembelajaran yang Pak Taufik lakukan? Ukuran keberhasilan bagi saya itu adalah semua siswa di kelas saya itu mampu memahami terkait dengan unsur lingkaran, menyebutkan dan mengidentifikasi, bukan hanya 70%, 80%, tapi yang saya inginkan adalah 100% siswa saya mampu memahami, baik yang belum lancar membaca dan sudah lancar membaca bisa memahami terkait dengan unsur-unsur lingkaran. Biasa Pak Taufik, jadi totalitas ya Pak Taufik ya, 100%. Nah, dari waktu sudah ditentukan, kemudian ukuran keberhasilan Pak Taufik juga sudah ditentukan. Nah, sebagai komitmen Pak Taufik terhadap aksi itu, ini apa bentuk atau yang real yang mungkin Pak Taufik lakukan? Untuk realnya saya akan melakukan persiapan yang mantap. Kemudian saya mungkin akan berkolaborasi dengan rekan guru saya di tempat saya, tentunya guru kelas 5. Saya ingin istilahnya lebih memahami karakter siswa saya, terkait siswa-siswa mana yang masih perlu bimbingan membaca ataupun yang perlu perlakuan khusus. Saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru kelas 5-nya dulu, kan yang sudah setahun lah mengajar anak kelas itu. Saya mungkin akan bertanya jawab dengan guru tersebut terkait dengan profil-profil siswa sekarang, siswa saya sekarang yang dulunya diajar oleh guru kelas 5. Lalu mungkin saya akan berkolaborasi terkait dengan pembuatan media pembelajarannya, karena guru kelas 5 saya itu sangat mumpuni lah dalam bidang membuat media pembelajaran yang lebih interaktif seperti itu. Luar biasa Pak Taufik atas rencana yang dilakukan serta komitmen yang Pak Taufik lakukan, yaitu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat guru kelas 5 ya Pak Taufik yang sudah kompeten membuat media yang lebih interaksi, saling melengkapi ya Pak Taufik. Luar biasa Pak Taufik. Nah, terkait yang sudah kita bahas tadi dari awal sampai akhir Pak, kira-kira Pak Taufik sudah menemukan ya mungkin ada apa yang perlu disampaikan lagi dari yang sudah disampaikan dari awal sama Pak Taufik tadi menemukan masalah terkait pembelajaran unsur-unsur lingkaran. Pak Taufik tadi mencoba menggali terkait jalannya, solusinya. Kemudian Pak Taufik juga kayaknya menemukan sendiri Pak Taufik terkait penyelesaiannya itu. Bagaimana Pak Taufik perasaannya sekarang? Perasaan saya sudah lega seperti itu Pak Taufik, karena dari permasalahan yang saya alami, saya sudah menemukan solusi terkait dengan permasalahan saya, terkait dengan pembelajaran unsur lingkaran pada tadi saya kurang memahami. Jadi dengan ngobrol dengan Pak Taufik saya menemukan bagaimana saya harus melakukan anak-anak saya dan cara pembelajaran pada anak. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, alhamdulillah Pak Taufik. Jadi percakapan kita hari ini saya juga masih belajar terkait pembelajaran di kelas 6 dan sebagainya, pembelajaran berdiferensiasi juga saya masih belajar Pak Taufik. Luar biasa, mudah-mudahan nanti kedepannya yang dilakukan Pak Taufik akan sukses. Amin. Semuanya tentunya untuk berpusat pada murid. Ya. Terima kasih Pak Taufik meluangkan waktunya. Saya tunggu kabar baiknya setelah Pak Taufik melakukan pembelajaran berikutnya. Oke Pak Taufik, oke, nanti kita akan bertemu kembali setelah saya melakukan seperti itu. Terima kasih.
Pak Didi. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah, iya Pak, berjumpa lagi kita ya akhirnya. Sehat Pak Didi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak. Bapak sudah selesai melaksanakan coaching Alhamdulillah. ya? Tadi coachingnya juga sudah berjalan lancar dan Pak Taufik. Alhamdulillah. Setelah saya mengobservasi tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Boleh Pak? Boleh. Boleh. Yang pertama, ya apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching sebagai indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diwujudkan Pak? Yang sudah saya lakukan juga Iya. proses coaching itu sendiri, saya mencoba menerapkannya menggunakan analitika. Jadi untuk pencapaiannya itu dari percakapan awal sampai akhir itu Pak Taufik saya kira tadi menyimpulkannya juga sudah sesuai dengan permasalahan. Jadi permasalahannya Pak Taufik itu tadi terkait materi lingkaran. Jadi ada 15 anak lah ya, 15 anak yang tidak bisa baca, tapi sudah kelas 6 kan jadi agak problem. Iya, Seperti betul. itu. Nah, Pak Taufik itu pada pembelajaran yang dilakukan di awal itu mengalami masalah, dan ketika kita proses coaching tadi saya coba menggali dengan pertanyaan-pertanyaan dari kata kuncinya Pak Taufik itu sendiri agar Pak Taufik itu menemukan strategi yang pas, yang tepat, sehingga Pak Taufik berpikir kritis tadi terkait strateginya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Seperti itu. Oh baik. Tadi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Pak Taufik meliputi apa saja ya Pak? Tadi yang saya tangkap itu semuanya dilakukan terkait diferensiasinya, tapi di situ hanya menekankan pada kontennya. Kontennya karena yang dipersiapkan Mas Taufik itu terkait konten diferensiasi untuk seluruh murid, itu dari konten tersebut harapannya Pak Taufik itu bisa mengakomodir semua kebutuhan, termasuk tadi yang tidak bisa membaca. Jadi Pak Taufik tadi ada menyampaikan media belajar yang aktif, kemudian persiapan PPT dan sebagainya sudah terpikirkan sama Pak Taufik. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Terus kemudian untuk kedepannya nih, untuk kedepannya pasti ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching. Ya, jadi saya juga masih belajar terkait proses coaching ini. Mungkin kedepannya ini saya akan lebih mencoba responsif dan menggali lebih dalam agar si coaching itu sendiri itu bisa menemukan dengan tepat, efektif, efisien dan produktif terkait solusi yang ditemukannya sendiri. Dan tentunya saya tidak hanya mencoba sekali dua kali, karena itu proses. Mungkin nanti saya mencoba proses coaching ini di hal yang kecil, di rumah, sekolah, atau di lingkungan masyarakat, yang mana kadang-kadang ada teman atau siapa, kita ada yang mungkin curhat dan sharing dengan kita, bagaimana sih ada salah satu kita tidak boleh menggurui. Kita coba dengan melaksanakan proses coaching, menggali apa yang dialami dan sebagainya, rasanya seperti apa dan sebagainya, sehingga kita hanya fasilitator menjembatani terkait hal-hal yang ditentukan, yang dipikirkan, yang dialami sendiri oleh si coaching itu sendiri. Seperti itu. Baik, betul Pak, betul, jawaban Bapak itu sangat luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak dapat tercapai sesuai tujuannya. Iya, terima kasih untuk hari ini ya Bapak, luar biasa sekali. Bu Okta sudah melaksanakan observasi terhadap proses coaching saya. Mudah-mudahan Bu Okta depannya lebih sukses kembali. Amin. Diberi seluruh kesehatan. Amin. Begitu juga Pak Didik ya. Terima kasih.